Sama dia sebenarnya 4WD, cuma 4WD-nya udah dilepas biar Yo. Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif, dan kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang sangat familiar buat kalian yang mungkin baru belajar mobil di tahun 90-an. Ya, ini yang namanya Suzuki Baleno. Jadi di Indonesia itu atau nama internasional adalah Baleno. Di Jepang dan beberapa negara namanya Cultus Crescent. Di Eropa kalau nggak salah Cultus. Di Amerika namanya Suzuki S-Team atau STM gitu ya. Dan di Indonesia namanya Baleno. Tapi ini kebetulan bukan Baleno biasa, ini adalah versi yang impor dari Jepang, makanya namanya Cultus Crescent versi wagon, dan ini 4-wheel drive. Tapi kita ibaratkan ini adalah Suzuki Baleno biasa yang versi sedan 1600cc yang generasi sebelum facelift. Yang facelift itu bentuknya jadi lebih membulat, terutama di bagian depan lampunya. Terus untuk mesinnya sudah pakai 1500cc. Kalau menurut gue bagusnya 1600cc, lebih bertenaga dibanding 900cc. Cuma kemarin karena pajaknya kan, biar lebih murah dia pakai 900cc. Makanya kalau kalian beli Baleno, sebaiknya beli Baleno yang versi non facelift aja, lebih bertenaga. Oke, yang gue suka dari Baleno ini, bentuk eksteriornya itu kelihatan timeless. Sampai sekarang masih ganteng. Dulu mobil ini masuknya kategori budget sedan. Sedan yang dijual dengan harga terjangkau, tapi kalau kita lihat desain bodinya, baik depan, samping, belakang, itu terlihat sangat proporsional dan cantik. Dari depan cantik, yang sedan bentuknya seperti ini belakangnya. Cuma kalau versi wagon ya jadinya seperti ini. Dan yang gue suka dari sedan-sedan zaman dulu, itu tuh bentuknya tuh masih lurus ya, kap mesinnya masih rendah. Ya, tingginya itu nggak seberapa gitu. Kalau kita senderin gini masih bisa. Coba sedan zaman sekarang gitu ya, Camry, Altis itu kan udah tinggi-tinggi banget ya. Ini masih pendek, masih kelihatan proporsional. Terus juga garis-garis bodinya itu bagus. Di sini ada antena yang bisa manjang secara otomatis kalau radionya nyala. Terus ini bentuk belakangnya seperti ini. Nah, ini bentuk lampu belakangnya, dia seperti ini untuk versi yang wagon. Terus di sini tulisannya Cultus Crescent, karena di Jepang namanya seperti itu. Plat nomornya ditaruh seperti ini. Terus itu ada sebuah knalpot yang moncongnya keluar. Ini juga belakangnya dia sudah pakai defogger belakang, ada lampu di atasnya sini buat stop lamp. Sama dia ada spoiler belakang dan ada roof rack yang bisa kepake nih, bukan cuma hiasan. Ada tulisannya Masya Allah. Kita buka belakangnya, kita lihat bagasinya, ini juga bentuknya masih rapi sekali. Kursinya bisa dilipat 60-40 ya, bisa terpisah, nggak jadi satu. Terus di sini ada kayak panel plastik buat misahin antara bagian atas sama bawahnya. Ada ininya lagi loh. Tuh, ini tempat buat naruh-naruh barang nih. Bisa naruh apa di sini. Baru bawahnya dibuka lagi. Nah, ini ada ban serepnya, tapi dia yang space saver. Iya, maksudnya gue baru pertama kali ini ketemu nih sampai 2 layer begini. Buat apa ya? Terus di sini ada tempat penyimpanan kecil sebelah kanan, sebelah kiri juga ada. Wah, ini rapi banget loh. Kanan kiri rapi sekali. Terus di sini juga buat dongkrak ada separasinya lagi. Tuh. Luar biasa loh. Tuh. Kayak gini 1, 2. Jadi kayak apa ya? Kalau Jepang kan biasanya tuh suka naruh tempat penyimpanan itu rapi-rapi ya, kayak rumah-rumah Jepang gitu ya. Ini juga diterapkan di mobil ini. Lucu banget. Oke, tutup lagi. Ini ada plastiknya juga ya, biar lebih rapi lagi. Sama di sini nih. Di sini, nah bisa dibuka, ada tempat penyimpanan lagi nih, kecil. Biasanya kan agak dalam ya, tapi ini nggak begitu dalam. Tapi ini rapi banget loh. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak mobil-mobil Eropa gitu loh rapinya loh. Nah terus juga ini power shocknya itu dikasih tempat buat speaker. Jadi speakernya ada di sini. Naruhnya itu bisa pas begitu. Nah di sini juga ada buat naruh tray, buat pemisah gitu. Tapi separatornya nggak ada kayaknya. Yuk kita tutup sekarang. Ini ada wipernya juga di sini. Kita lihat kolong. Suspensinya independen. Iya, gue pikir torsion beam. Pantesan, buat belok enak. Sama dia sebenarnya 4WD, cuma 4WD-nya udah dilepas biar masuk pajaknya murah. Tinggal dipasang lagi sih biar bisa jadi 4WD. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ya, kita mundurin dulu starter biar nggak panas. Nah, pertama
Ini agak berbeda dengan Baleno yang kita kenal, meskipun secara overall desainnya masih sama. Paling gampang kita temukan di setirnya. Ya, ini mobil tahun 96, tapi setirnya sudah ada airbagnya. Aslinya yang Baleno versi Indonesia dia belum ada airbag, makanya bentuk setirnya berbeda. Ini juga klaksonnya di sebelah kanan kiri ya. Terus door trimnya dia juga berbeda, bentuknya seperti ini. Joknya juga sama, bentuknya seperti ini. Kalau yang versi Indonesia itu warnanya sama kayak gini nih. Panel AC juga beda. Kalau untuk yang versi Indonesia itu buat ngatur arah semburan AC-nya itu modelnya digeser sama seperti ini. Terus di sini ada tombol AC-nya. Terus di sini ada sebuah tombol. Ini adalah penghangat untuk spion. Jadi spionnya ada pemanasnya. Biar kalau di Jepang pas lagi musim salju ya, dia tuh nggak kena salju gitu, nggak beku, bisa ada pemanasnya. Ini juga ada buat defogger belakang. Ini ada untuk hazardnya, terus audionya itu biasanya setahu gue di bawah ya, di balik. Ini adalah tempat buat naro cup holder. Cup holdernya begini, tapi biasanya udah pada patah nih. Ini yang kiri ini masih bagus, yang kanannya udah patah. Terus untuk spionnya, dia juga punya tombol yang agak berbeda dengan Suzuki Baleno versi Indonesia karena dia di sini ada tombol untuk retract. Jadi untuk ngelipetnya, dia bisa dilakukan secara otomatis seperti ini. Canggih ya. Untuk zamannya canggih gitu. Tapi yang versi Indonesia setahu gua nggak ada ya. Terus kursinya juga cukup enak untuk zamannya, dan mobil-mobil zaman dulu biasanya kursinya tuh kecil. Makanya kalau ini nggak kita naikin, itu kita nggak bisa bersandar dengan sempurna gitu. Dia juga kayak semi-semi bucket gitu. Dia side supportnya cukup besar. Sama transmisinya itu dia agak sedikit keras. Biasanya Baleno emang begitu. Mesinnya itu kodenya G16 kalau nggak salah, tenaganya sekitar 90 horsepower. Koplingnya enteng khas Suzuki, jadi tanpa pakai transmisi matic pun ini juga ada cukup enak. Di sini ada tombol pertama buat door lock bagian paling bawah ya, buat buka kunci pintunya di sini. Ada buat power window 4 buah, sama window locknya ini bisa dari tombol di sini. Nah, untuk door trimnya yang bagus itu cuma yang bagian depan kanan doang, karena sebelah kiri untuk naikin turun si kaca pintunya itu tombolnya jelek banget tuh, nempel begitu naik turun. Terus untuk di zamannya dia juga keren karena dia sudah punya tilt steering, bisa naik turun meskipun belum teleskopik. Makanya driving positionnya meskipun dia agak sedikit tinggi, ini sih cukup enak ya. Terus di sini ada puter-puteran untuk naik turun kursinya. Speedometernya dia panjang, modelnya sederhana. Sama yang gue suka dari mobil ini juga, dia model dashboardnya tuh agak turun, rendah gitu, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang tinggi. Di sini ada airbagnya ya, beda sama versi lokal. Nah di sini juga ada laci, sepertinya udah patah di bagian sininya. Terus di sini ada tombol-tombol, tapi kosong. Di sini juga ada seat belt yang bisa diatur ketinggiannya. Tuh. Keren. Sama di sini. Nah, ini ada sunshade, tapi yang bagian sini kosong, nggak ada apa-apanya. Bahannya bludru ya. Ada tulisan-tulisan Jepangnya nih. Nggak ngerti gue bacanya gimana, bukan orang Jepang. Sama di sini ada kacanya, dan ini tutupnya tuh pakai magnet, nempel gitu. Cuma udah tua ya, jadinya udah mengkeret-mengkeret gini. Ini juga ada day and night mirrornya. Oke, cakep ya. Pokoknya kalau untuk eksterior, interior gitu ya, meskipun mobil ini harganya waktu zaman dulu tuh masuknya sedan harga terjangkau, tapi dalam-dalamnya tuh nggak kerasa murahan gitu. Ya memang semuanya full plastik keras, tapi rasanya tuh oke, dan juga dalamnya lega meskipun luarnya kecil. Duduk di belakang pun juga rasanya masih nyaman. Nah, ini juga punya 4 buah speaker di depan sama di belakang, tapi belakangnya bukan di door trim ya, yang depan door trim. Nah, kalau untuk versi yang di Indonesia yang sedan itu adanya di bagian belakang ini, belakang apa namanya? Kursi. Oke, sekarang gimana rasanya mobil ini? Kita langsung jalan aja yuk. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Suzuki Cultus atau Suzuki Baleno ya. Nah, ini yang masih pakai mesin 1600 cc. 1600 cc-nya ini salah satu yang gue suka ya, favorit ya. Kenapa? Karena enak larinya, terutama di putaran atasnya. Putaran bawahnya itu dia agak sedikit boyo, tapi kalau udah masuk ke 4000 rpm itu udah mulai enak rasanya. Nah, dan dia juga sudah pakai injeksi, jadi bahan bakarnya juga lumayan irit. Ya pokoknya kalau untuk mesin ini less complain lah. Paling kekurangannya di mobil ini dia mesti ganti engine mounting, getarannya udah mulai berasa pas dia lagi idle. AC-nya juga dingin, power steeringnya enteng. Memang untuk ngomongin handling dia bukan yang terbaik, karena dia juga menurut gua ya
dia tuh rasanya lebih comfort oriented, seperti halnya Suzuki lainnya yang mengutamakan kenyamanan dibandingkan dengan sportivitas. Kalau mau yang sporty ya langsung aja ke Swift Sport gitu ya. Oke lah. Tuh, udah 80 kan. Gigi 2, RPM 5000, udah hampir 80. Dia gearnya panjang-panjang banget. Emang diutamakan untuk kiritan bahan bakar ya. Suspensinya empuk, dan kalau misalkan kita lewat jalan yang agak keriting, khasnya Baleno itu dia suka ada bunyi duk-duk gitu ya. Nah itu kalau nggak salah zaman dulu tuh banyak yang dimasukin selang. Jadi ulir dari pernya itu dimasukin selang biar bunyi duk-duknya itu hilang. Peredaman kabinnya cukup bagus, cuma suara mesinnya agak sedikit berasa. Sama posisi duduknya itu, dia tuh agak sedikit maju ke depan ya. Jadi jarak jidat kita sama si ininya nih, nah sunshade-nya ini agak terlalu dekat. Tapi sisi positifnya adalah blind spotnya itu jadi minim sekali gitu. Pilarnya maju ke belakang seperti ini. Posisi duduknya juga untuk sebuah sedan itu rasanya tinggi dan bisa diatur ya. Cuma masalahnya ini dia paling pendek, tetap rasanya masih tinggi posisi pengemudinya. Ya, pokoknya kalau untuk bawa jalan, ini mobil meskipun sebuah sedan murah pada zamannya ya, rasanya enak sekali loh. Nggak kalah dibandingkan dengan mungkin Great Corolla gitu ya di zamannya ya. Cuman entah kenapa yang 1500 cc-nya tenaganya sih nggak seenak yang versi ini. Jadi yang facelift itu sengaja dibikin jadi 900 biar lebih murah pajaknya, karena 1600 cc kan masuknya pajak sama kayak 2000 cc kan. Nah makanya sama Suzuki di faceliftnya itu biar harga lebih terjangkau dibikin 1500 cc. Ya, ini mobil enak loh. Paling penyakitnya kalau kalian beli mobil tua ya, perhatiin kaki-kakinya, long terotnya itu biasanya pada kena. Tapi ini mobil karena kondisi masih bagus banget, nih kita lewat speed bump kayak gini ya. Tuh, nggak ada suara kaki-kakinya, masih lembut. Body rollnya juga cukup berasa karena comfort oriented, dan lucunya ketika mobil ini tuh kita pakai jalan, power steeringnya rasanya kayak EPS loh, kayak electronic power steering. Pas lagi pelan, ya, dia tuh enteng banget setirnya. Nah, kayak gini nih enteng. Pas lagi kenceng, gitu ya. Tadi kita putaran balik agak digas, itu setirnya otomatis jadi berat. Tapi so far kalau kalian mencari handling di mobil ini, ya harus ada modifikasinya sedikit lah, karena suspensinya itu settingannya itu lebih ke comfort oriented, bukan ke fun to drive. Tapi it's okay lah. Lu bayangin zaman dulu tahun 97-an gitu ya. Ada Soluna, ada Honda City yang Type Z dulu ya. Terus ada Baleno. Baleno harganya boleh murah pada zamannya, tapi soal kenyamanan, soal mesin nggak bisa dipandang sebelah mata ini mobil. Nah, jadi itu kurang lebih tentang Suzuki Baleno. Buat teman-teman yang pernah miara mobil ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Kalau menurut gue ya, ini Baleno yang pertama di Indonesia dan terbaik. Karena abis versi yang ini kan kalau nggak salah ada Aerio ya, dimana Aerio itu yang versi sedannya itu namanya Baleno juga. Bentuk belakangnya tuh kayak gini, itu agak nggak banget sih. Dan sekarang Baleno berubah jadi hatchback, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama si Baleno yang ini. Makanya kalau gue dengar kata Baleno, sebenarnya yang terbayang di kepala itu adalah Baleno yang generasi ini, bukan Baleno hatchback. Tapi at least Baleno namanya nggak dimatikan sama Suzuki Indonesia dan ada penerusnya meskipun nggak ada hubungannya. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!